Selamat pagi, salam Maranatha, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Selamat bergabung kembali dalam renungan hari ini. Sebelum kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk perlindungan sepanjang malam kami telah beraktivitas. Kami rindu Tuhan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kau yang tolong kami, buka pikiran kami, dan kami mau merendahkan hati dan perasaan kami untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan setiap pemikiran kami, logika kami juga Tuhan, di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan renungan pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sesuai dengan tema bulanan, pada bulan Desember ini adalah sempurna. Saya mengambil nats yang terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-31, 2 Samuel 22 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, saya dan saudara pasti rindu untuk tampil baik di depan orang. Dan pasti juga Bapak Ibu dan saya rindu untuk tampil sempurna juga di hadapan orang lain. Nah, ada satu quotes atau satu cetusan yang saya baca kemarin di Instagram. Ia berkata seperti ini, bahwa wanita itu untuk tampil sempurna punya kelemahan. Kelemahannya adalah di pendengarannya. Jadi banyak pria yang berbohong supaya wanita tetap tampil sempurna. Tetapi Bapak Ibu, kalau pria itu punya kelemahan di mata katanya. Jadi banyak para wanita yang menggunakan make up untuk tampil sempurna di hadapan para pria. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari quotes ini, kadang kita mikir, oh iya benar, apakah seperti itu? Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Istana Plaza, ada satu lomba tari tradisional SD gitu ya di sana. Terus setelah mereka berlomba, saya melihat mereka 3 atau 4 orang masuk ke satu apotek modern. Lalu mereka mengambil satu produk kecantikan, yaitu masker, Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Anak-anak kecil pun mau tampil cantik di depan orang lain. Nah, kalau kita begitu berusahanya untuk tampil sempurna di hadapan orang lain, bahkan ada kalanya kita harus berbohong. Nah, pertanyaannya di tahun 2021 ini, sejauh mana sih usaha kita atau tindakan secara konkret, tindakan nyata dalam kehidupan kita untuk kita tampil sempurna di hadapan Allah? Bukan sekedar hanya penampilan, tetapi dengan pemikiran kita, dengan perasaan kita, dengan logika kita, sejauh mana sih kita hari demi hari menjadi sempurna di hadapan Allah? Bukankah tujuan kita sebagai orang percaya adalah supaya hari demi hari kita semakin serupa dengan Allah yang sempurna? Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan akan memasuki tahun yang baru, 2022. Nah, ini merupakan momen yang tepat di penghujung tahun 2021 ini untuk kembali menata perasaan kita, menata logika dan pikiran kita. Pengharapan, mimpi, goals, tujuan-tujuan kita, atau juga ada kepahitan, kekecewaan selama tahun 2021 ini di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, bicara tentang sempurna, apa yang dapat kita pelajari, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita saat ini sebelum kita akan meninggalkan tahun 2021. Dalam 2 Samuel 22 ini, perikop ini diawali dengan tulisan Daud bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuhnya dan juga dari Raja Saul. Nah, Bapak Ibu, mungkin kehidupan kita tidak sesulit atau sepelik dari Daud saat itu. Tetapi, bukankah saya dan saudara juga selama kita hidup, selama Tuhan mengizinkan kita berkiprah, diperhadapkan juga dengan tantangan, dengan persoalan, ataupun dengan kenyamanan yang tidak kalah sulit atau tidak kalah peliknya dalam kehidupan kita saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang bisa menjadi kekuatan bagi Saul dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah? Nah, sebelum kita akan melihat, kita akan belajar tentang kekuatan atau apa yang menjadi dasar kekuatan dari Daud dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, kita harus melihat tantangan apa yang tidak mudah, situasi dan kondisi sulit apa sih yang dihadapi oleh Raja Daud. Nah, saya mencatat di sini bahwa Daud menghadapi
tantangan yang tidak mudah, cengkraman dari musuh-musuhnya. Dan siapa musuh-musuhnya Daud? Ketika Daud diberikan kesempatan untuk menghadapi orang Filistin pada saat itu awal-awalnya. Lalu Daud dipromosikan menjadi panglima perang. Oh, musuh-musuh yang mencekram dari Daud ini adalah musuh-musuh dari bangsa sekitar. Bangsa-bangsa yang dihalau oleh bangsa Israel. Oh, udah jelas. Salah satunya adalah Filistin. Merupakan musuh-musuh dari Daud. Yaitu bangsa-bangsa yang dihalau oleh bangsa Israel. Yang kedua, ternyata bukan hanya musuh-musuh dari bangsa-bangsa yang dihalau, tetapi ternyata Daud menulis bahwa dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, seorang penguasa, seorang pimpinan dari satu bangsa yang begitu kuat, yang begitu dahsyat. Dan ternyata bukan hanya penguasa saja, karena kalau disebut penguasa, disebut raja, dia berhak melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi hal yang jadi lebih kompleks ketika Raja Saul ini adalah dia adalah seorang raja dari Israel, tetapi dia merupakan bapak mertuanya sendiri dari Daud. Nggak gampang, hal yang tidak mudah. Tapi ternyata lebih kompleks lagi ketika anaknya sendiri mengkudeta kekuasaan, mengkudeta kerajaan, mengkudeta pemerintahan dari Raja Daud. Dan bukan hanya mengkudeta, tetapi mencari atau berusaha untuk mendapatkan nyawa Daud. Kalau mungkin musuh merupakan hal yang mungkin wajar ya, ketika musuh-musuh Daud mengejar, mencengkram, mencari Daud untuk membinasakannya. Atau penguasa karena punya kekuasaan yang begitu luar biasa. Tetapi hal yang menyakitkan adalah darah dagingnya sendiri berusaha untuk menjatuhkan, bahkan membunuh dari Daud. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan betapa hancur hatinya Daud, betapa sedihnya Daud, betapa kecewa, betapa marahnya mungkin dari Raja Daud kepada Absalom anaknya. Nah, ternyata permasalahan kompleks yang dihadapi Daud juga tidak hanya cukup di situ, tetapi ada dari anaknya yang memperkosa anak perempuannya. Lalu hal tersebut memicu saling membunuh satu anak dengan anak lainnya. Aduh, bukan hanya nyawanya, tapi nyawa dari anak-anaknya juga dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Wah, Bapak Ibu, betapa kompleksnya. Daud harus berada dalam pelarian waktu dikejar-kejar oleh musuh dan dikejar-kejar oleh Saul. Berada dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan yang tidak stabil, tidak aman. Bukankah semua manusia berusaha untuk mencari keamanan, kestabilan, kesejahteraan? Tetapi Daud diperhadapkan dengan situasi yang bertentangan dengan apa yang dicari oleh manusia. Nah, bahkan permasalahannya sendiri belum beres, tetapi Tuhan mengizinkan kepada Daud orang-orang yang punya masalah yang tidak kalah peliknya juga yang dihadapi oleh Daud. Orang-orang yang dikejar-kejar karena menjadi musuh banyak orang. Orang-orang yang dikejar-kejar karena punya hutang. Orang yang dikejar-kejar karena sebagai pembunuh. Dan permasalahan lainnya. Wah, permasalahan pribadi belum beres. Diperhadapkan dengan ratusan orang punya permasalahan masing-masing yang tidak kalah sulitnya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya buat kita adalah apa sih rahasia dari Raja Daud sehingga dia bisa tetap bertahan, menjaga kewarasannya, menjaga perasaannya, menjaga logika dan pikirannya, karena seakan-akan permasalahannya begitu pelik. Apa sih bukan rahasia dari Raja Daud yang bisa bertahan saja, tapi Raja Daud bisa menang menghadapi permasalahannya. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, bukankah saya dan saudara juga rindu tetap bertahan dalam kehidupan kita? Dan kita bisa menang di tahun 2022, tahun yang baru ini. Nah, saya mencatat di sini ada 3 rahasia yang Raja Daud miliki, sehingga dia bisa bertahan dan dia bisa menang bersama dengan Tuhan tentunya. Yang pertama adalah dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Nah, Bapak Ibu, betapa bahagianya bukan ketika kita punya satu pribadi yang dapat kita andalkan. Satu pribadi yang kita tahu, yang kita percayai, bahwa dia ada selalu bersama-sama dengan kita ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menyampaikan permasalahan kita.
kita bisa berseru, kita bisa minta tolong, kita bisa berteriak kepada pribadi ini. Dan kita tahu bahwa pribadi ini mendengarkan kita. Wah, luar biasa ya. Dan dalam 2 Samuel 22 ayat 17-20, Daud bersaksi. Daud menaruh pengharapannya kepada pribadi ini, yaitu pribadi Allah. Dia berkata bahwa pribadi Allah ini adalah pribadi yang menarik aku dari banjir. Bapak Ibu pernah melihat mungkin dalam satu tayangan, satu berita ketika ada banjir bandang, ada orang yang berusaha untuk melintasi banjir itu. Apa itu di sungai ataupun di jalan. Dan dia terbawa. Apa itu dia naik motor atau jalan. Tetapi betapa luar biasanya, betapa rilis perasaan mau kehilangan nyawanya ketika ada satu orang yang menarik dari banjir itu, menarik keluar dari luapan air, menarik dari arus yang menghanyutkannya. Wah, betapa bahagianya bukan ketika kita melihat. Demikian juga perasaan Daud ketika Tuhan, Allah menarik aku dari banjir. Lalu Daud melanjutkannya bahwa dia melepaskan aku dari musuh-musuhku. Bukan yang lebih lemah, tapi musuh yang lebih gagah. Musuh orang-orang yang membenci dia. Dan musuh-musuh yang terlalu kuat bagiku. Bapak Ibu, Daud ini merupakan seorang panglima perang. Kalau panglima perang, pasti dia adalah orang yang berani. Orang punya kemampuan dalam berperang. Orang yang gagah berani pasti. Tetapi ada kalanya Daud merasa bahwa musuh yang dihadapinya adalah musuh yang lebih gagah, musuh yang penuh dengan rasa benci, musuh yang terlalu kuat, sehingga Daud berkata, oh Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi Tuhan yang menghadang pada hari sialnya Daud. Dia berkata tersebut. Dan dia berkata bahwa Tuhan adalah sandaranku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Karena ia berkenan kepadaku. Bapak Ibu, luar biasa ya ketika kita punya satu pribadi di mana kita bisa bersandar kepada dia. Satu pribadi yang menyelamatkan dari hari sial kita. Satu pribadi yang berkenan kepada kita, yang menolong kita saat kita berseru. Ternyata ini, Bapak Ibu, karena Daud berseru kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita saat ini, tahun 2021 kita akan tinggalkan. Apakah saat kita punya masalah saja kita berseru kepada Tuhan? Tapi saat kita dalam keadaan nyaman, kita tidak berseru kepada Tuhan, atau lupa berseru kepada Tuhan, atau sebaliknya. Saat kita dalam keadaan penuh dengan masalah, kita menyalahkan Tuhan dan kita tidak berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan dan penuh dengan iman, kepercayaan. Atau justru dalam keadaan nyaman saja kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu dalam keadaan baik atau tidak baik, bahagia atau dalam keadaan duka cita, mari kita berseru kepada Tuhan. Raja Daud berkata bahwa sama seperti dia menghadapi tantangan, dalam menghadapi permasalahan, ataupun dalam dia memegang kekuasaan atau dalam keadaan damai sejahtera, dia tidak lupa untuk berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, rahasia Daud bisa tetap bertahan, bahkan dia bisa menang, adalah karena dia tidak jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Poin yang pertama, rahasia Daud adalah berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua, dalam 2 Samuel yang ke-31, 2 Samuel 22 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ketika Allah pribadi yang berkuasa, sabdanya itu murni. Dalam terjemahan lain berkata bahwa firman Tuhan itu teruji. Firman Tuhan itu seperti terang yang tidak ada titik gelap, yang tidak ada titik butanya. Tetapi firman Tuhan itu begitu murni, begitu terang, begitu menyinari, begitu teruji. Dan dia adalah pribadi yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. 2 Samuel 22 ayat 35, yang mengajarkan tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melewati tahun 2021 dan masuk ke tahun yang baru, yaitu 2022? Poin yang kedua adalah bisa tentang izinkan firman Tuhan menjadi pelita. Izinkan firman Tuhan menjadi amunisi kita dalam masuk ke tahun 2022. Bapak Gembala berkata bahwa 2021 penuh dengan memori, penuh dengan cerita, penuh dengan histori gitu ya. Tetapi kita masuk tahun 2022 dengan penuh misteri. Mungkin ada tantangan yang kita bawa lagi nih yang belum beres di tahun 2021 dalam kita menghadapi tahun 2022. Atau mungkin ada tantangan di tahun 2021 ini udah beres, kita masuk di tahun 2022,
gelap, penuh dengan titik buta. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah firman yang teruji, firman yang begitu murni. Dia menjadi perisai dalam kehidupan kita. Rahasia kenapa Daud bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang kompleks, situasi yang sulit, situasi yang sangat pelik, adalah karena Daud mengizinkan firman Tuhan mengarahkan langkah kehidupan dia. Mengizinkan firman Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Mengizinkan firman Tuhan menjadi amunisi dalam dia berperang terhadap realita kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biar poin yang kedua ini juga kita akan bawa di tahun yang baru ini. Firman Tuhan menjadi amunisi, menjadi kekuatan, menjadi persenjataan. Saat kita menghadapi tantangan di tahun 2022, menghadapi misteri yang tidak akan kita ketahui, menghadapi realita yang mungkin sulit, ataupun yang justru menindakbobokan kita. Biar firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang menjadi rahasia, kenapa Daud bisa bertahan, bahkan dia bisa menang. 2 Samuel 22 ayat yang ke-21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lalu di ayat ke-22 sampai 26 saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercerah kepadanya dan menjaga dirinya terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah bicara tentang melakukan kebenaran, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita sudah berseru kepada Tuhan, poin yang pertama. Yang kedua adalah firman Tuhan yang menjadi pelita, menjadi perisai, menjadi amunisi kita. Yang ketiga adalah Tuhan rindu supaya kita melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan benar, dengan baik, dengan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tetapi Daud berkata bahwa aku melakukan kebenaran, aku tetap menjaga kesucian, aku tetap mengikuti jalan Tuhan, aku tidak menjauhkan diri dari Allah. Tahun 2021 ini mungkin ada di antara kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Sudah mulai tidak menjaga kesucian kehidupan kita. Sudah tidak mengikuti lagi jalan-jalan Tuhan. Sudah mulai tidak memperhatikan hukum Tuhan. Mungkin ada pikiran kita, ada perasaan kita yang menguasai kehidupan kita. Ada realita, ada tantangan, persoalan yang menguasai kehidupan kita. Ada pergumulan dalam hubungan, ada sakit penyakit yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita mulai menjauh dari hadapan Tuhan. Kita secara KTP adalah orang Kristen, tapi kita mengingkari kekuasaannya, mengingkari janjinya, mengingkari kuasa dan perkenanan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita lupa lagi melakukan yang terbaik, melakukan kebenaran lagi terhadap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa sudahkah kita melakukan bagian kita. Saat ketika kita merasa bahwa Tuhan saya sudah melakukan bagian kita, tetapi seakan-akan kita tidak melihat bagian Tuhan. Tidak melihat jawaban Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, sekalipun kita tidak dapat melihat, tetapi percayalah bahwa Allah itu selalu setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang sering meninggalkan Allah. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, kita melihat di televisi pertandingan AFF Indonesia melawan Singapura dalam leg yang kedua. Leg yang pertama bermain imbang. Nah, Bapak Ibu, selama 120 menit dalam leg kedua ini, baik Indonesia dan Singapura bekerja begitu rupa. Berusaha mengejar bola, lalu ada kalanya adalah di tackle, akhirnya jatuh. Tetapi 120 menit ini, lalu tackle jatuh, tapi dia bangkit lagi untuk mengejar. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam pertandingan aja para atlet ini berusaha sedemikian rupa untuk jatuh tapi bangun lagi. Bukankah demikian pula dalam kehidupan kita? Tuhan rindu supaya kita jangan jatuh terjerembab dan kita merasa bahwa tidak bisa bangkit lagi. Kita merasa bahwa pertandingannya udah aja, stop saja di sini. Lalu kita merasa terpuruk, kita menyerah dan lalu kalah dalam keadaan. Lalu kita merasa bahwa ternyata realita itu tidak semanis dari ekspektasi.
Nah, Bapak Ibu, sekalipun ekspektasi berbeda dengan realita, sekalipun realita begitu menyiksa kita, percayalah bahwa Yesus tidak akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita merasa Tuhan Allah mengecewakan kita di tahun 2021. Nyatanya adalah bahwa ada rancangannya, ada rencananya yang sempurna yang sedang berproses dalam kehidupan kita. Musim bisa berubah Bapak Ibu, demikian pula saya dan saudara. Mari kita berubah menjadi semakin dewasa, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kalau musim bisa berubah, kalau manusia itu seringkali ada tidak konsisten juga dalam perkataan dan tindakannya. Kita mungkin beberapa waktu yang lalu di tahun 2001 ini kita mengandalkan manusia. Bahasa halusnya adalah seringkali manusia itu beradaptasi. Manusia itu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Bahkan manusia itu menyesuaikan dengan kepentingan pribadinya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, mengesampingkan kenyamanannya, tetapi datang ke dalam dunia untuk menjadi serupa dengan manusia. Bahkan dia hidupnya, bahkan lahirnya juga dalam kandang domba. Dalam lahir dalam keluarga yang tidak penuh dengan kenyamanan. Bukan lahir dalam istana, tapi lahir dalam kandang domba. Bahkan hidupnya adalah menjadi manusia. Kalau kita melihat kesuksesan manusia dengan kekayaan, dengan umur yang panjang, dengan sukacita, kita bisa melihat kehidupan Yesus jauh dari kata ideal dengan standar manusia, dengan kesuksesan manusia. Tetapi itulah yang Tuhan bayar. Itulah yang Tuhan lakukan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap besar dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita seringkali bergumul dengan keputusan-keputusan kita di tahun 2021, keputusan yang salah membuat mungkin kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Tuhan Yesus ada untuk kita, untuk memberikan kelegaan. Ataupun kita seringkali 2001 berkata bahwa sudah melakukan kebenaran, tetapi kehidupan kita tidak lebih mudah. Tuhan Yesus pun ada dalam kehidupan kita juga. Sekalipun kita merasa bahwa kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Seringkali kita terlalu mudah untuk menilai kehidupan orang, sama seperti seorang komentator bola yang terlalu mudah mengkritik. Tetapi beda halnya ketika kita ada menjadi seorang atlet, seorang pemain di pertandingan itu, di lapangan itu. Seringkali kita berkata, Tuhan, udah terlalu capek, terlalu lelah, sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bapak, Ibu, saya dan saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita, bahwa ada Tuhan yang mendampingi kehidupan kita. Tuhan bukan seperti seorang komentator saja yang begitu mudahnya mengkritik, begitu mudahnya saja mencecah kita, seperti netizen gitu ya, terlalu gampang lalu mengetik hal-hal yang tidak baik. Tetapi ada Tuhan yang selalu berjalan-jalan bersama dengan kita, selalu bersama dengan kita. Kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk tahun yang baru. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh, tahun 2021 dia bersama kita, tahun 2022 belum tentu, atau dia tidak akan beserta dengan kita. Tapi dia akan tetap menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu, 3 hal yang menjadi rahasia Daud tetap bertahan, bahkan dia menang. Bagaimana Daud berseru kepada Tuhan. Bagaimana Daud mengizinkan firman Tuhan menjadi perisai, menjadi pelita, menjadi amunisi kehidupannya dalam menghadapi peperangan. Yang ketiga adalah bagaimana dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Bapak Ibu saudara sekalian, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi amunisi dalam kita melewati tahun 2021 ini dan masuk tahun yang 2022. Apa ekspektasi, apa pengharapan kita, apa tantangan, apa kenyamanan yang kita punya saat ini? Mari semua kita bawa ke dalam tangan Tuhan dan izinkan Tuhan berperan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami kembali dengar. Ada kalanya Tuhan kami terlalu lelah, terlalu capek, bahkan kami frustasi dengan tantangan yang kami hadapi saat ini. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berseru, kami mau berteriak, kami mau minta tolong Tuhan.
hadirlah dalam kehidupan kami. Dan kami juga rindu Tuhan, izinkan bahwa firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami baca, merema terus dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami yang penuh dengan kegelapan. Tuhan Yesus, tapi yang terakhir Tuhan, berikan kepada kami keberanian, komitmen, kedisiplinan, kesetiaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Untuk mengikuti Tuhan, bukan hanya dalam keadaan kami susah, bukan hanya dalam keadaan kami suka, tapi dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan Yesus, dalam beberapa hari ke depan kami akan meninggalkan tahun 2021 ini dan masuk di tahun yang baru, penuh dengan misteri. Tapi kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang selalu setia, yang selalu mendengarkan seruan doa kami, yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah kami terlepas dari pandangan-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan membuka pikiran kami, merendahkan perasaan kami dan logika kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tahun berganti, musim berubah. Kami pun mau berubah Tuhan, menjadi sempurna, sama seperti Engkau yang sempurna, hadir, pengorbanan, kasih-Nya yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah setia terus untuk mengikuti Tuhan di tahun 2021. Terus setia dalam persekutuan doa, dalam komisi seksi. Terus setia dalam menyaksikan renungan. Terus setia dalam ibadah online juga atau dalam ibadah onsite dalam tahun 2021. Mari Bapak Ibu, tahun 2022 tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersemangat. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.